Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Today saya mendapatkan suatu review untuk membuat sebuah review kurikulum vitae yang saya terima dalam salah satu sosial media. Izinkan terlebih dahulu saya membagikan paparan kurikulum vitae yang masuk ke saya. Apabila sudah terlihat di sini review CV 29 Mei 2026 di mana saya terima CV-nya di sini. Pertama-tama saya akan melakukan sorotan ya. Di sini kan sudah lengkap ada nomor telepon, alamat email dan juga akun LinkedIn. Pastikan nomor telepon terus juga akun email dan juga akun-akun LinkedIn itu bisa dapat dihubungi dan dapat langsung terkoneksi karena dari kurikulum vitae yang diterima tentu dari HR ataupun yang menghubungi Anda itu akan langsung mengontak melalui CV yang Anda kirimkan. Dan untuk yang pertama di sini saya soroti adalah penggunaan ya nama. Review CV ini sengaja saya ganti karena ini adalah nama dari CV review yang saya terima. Untuk fontnya ini bisa lebih diperkecil lagi ya karena kan fontnya ini kalau saya lihat lebih besar. Namun cukup di bold saja atau dihitamkan sebagai petanda adalah sebuah nama ataupun panggilan. Dan juga kalau bisa buat nama panggilan juga ya setelah nama lengkap. Misalnya nama lengkap, terus di dalam kurungnya adalah nama panggilan sehingga bisa lebih akrab ketika dari HR ataupun yang membutuhkan jasa Anda. Lalu selanjutnya untuk short description ya ini adalah deskripsi singkat. Di sini memang sudah tertuliskan, cuman ini masih terlalu panjang ya. Terlalu panjang, cukupkan 3 baris saja untuk perkenalan diri, eh, karena bisa ada space yang lebih bermanfaat. Karena deskripsi singkat biasanya hanya menerangkan terkait dengan Anda statusnya saat ini sebagai apa, pengalaman kerja terakhir sebagai apa, dan juga Anda memiliki strengths di bagian apa sehingga HR itu tertarik untuk meng-hiring Anda. Lalu jarak ya antara short description sama information dalam kurikulum vitae itu terlalu jauh ya di sini kalau saya lihat sepertinya ada 2 spasi ya. Nah, ini bisa lebih dipersingkat lagi. Misalkan cukup 1 spasi ya, karena di sini sudah sangat rapat sekali. Lalu pertama-tama, kalau memang sudah menyelesaikan pendidikan untuk kurikulum vitae sebaiknya adalah jangan langsung work experiences tapi lebih ke educational atau ya bebas mendeskripsikannya apa education atau education level sehingga dari HR ataupun yang ingin menggunakan jasa Anda itu melihat portofolio pendidikan Anda itu apakah relevan dengan pekerjaan yang akan Anda lamar seperti itu. Poin kedua baru setelah education level itu di work experiences. Nah, di work experiences ini tentukan yang memang relevan dengan bidang pendidikan Anda. Semisal contoh ketika Anda dalam ke pendidikan kesehatan ya. Di sini saya lihat Anda di bagian kesehatan itu tonjolkan sesuai dengan latar belakang pendidikan sehingga pada CV itu pertama adalah latar pendidikan terlebih dahulu, baru dilanjutkan yang kedua working experiences. Lalu yang ketiga biasanya adalah project ataupun sertifikat yang Anda miliki. Namun yang ketiga kedepankan project terlebih dahulu, lalu yang keempat baru sertifikat yang Anda miliki. Seperti itu. Oke, next di sini saya coba bedah work experiences-nya ya. Anda menerangkan di Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Di sini saya lihat Faculty of Public Health di salah satu perguruan tinggi negeri yang menurut saya cukup prestisius. Ini Anda menjelaskan sebagai research assistant. Nah, di sini bisa diterangkan ya. Anda melakukan secara eksplisit ya. Ini data sampel yang sudah Anda kolektif. Nah, di sini sebaiknya sebagai research assistant, saya ketahui, saya karena dosen juga, saya mengajak mahasiswa saya mengerjakan project penelitian atau research grant. Nah, Anda bisa highlight ini sebagai project, not as work experiences. Karena kenapa? Work experiences itu harus ada recognize atau pengakuan dari instansi ataupun daripada
lembaga yang ketika tempat kita bekerja ataupun magang ya. Nah, recognize ini bisa bentuk dalam bentuk sertifikat ataupun dalam bentuk surat keterangan sudah bekerja. Jadi perlu diperhatikan ya di sini ya. Saya apresiasi ketika Anda menuliskan work experiences, tapi lebih tepatnya Anda harusnya menerangkannya dalam suatu project saja. Lalu yang kedua ada RSUD Cibinong. Di RSUD Cibinong ini menurut saya yang lebih tepat ya, karena kan institusi rumah sakit umum daerah sebagai ya clinical nutrition berarti nutrisi ini ya, ahli nutrisi atau ahli gizi ya di sini ya sebagai pegawai magangnya. Nah, di sini terlalu banyak ya description-nya ya, sama seperti yang ini ya. Ini kayak seperti ini mungkin bisa lebih assortment atau lebih di paraphrase lagi agar bisa menjadi one liner, tidak harus two liner dan juga menghabiskan space seperti ini. Nah, seperti dua yang terakhir ini lebih efektif. Jadi bisa dibuatkan one liner dan kata-kata pemilihannya lebih efektif dibanding two liner tapi tidak begitu efektif dalam penentuan penggunaan katanya. Dan ketika saya coba lihat di sini sebagai intern atau internship di salah satu rumah sakit umum daerah, ya sesuaikan dengan job description-nya. Karena kan memang dalam job description itu setahu saya dalam pegawai magang hanya melakukan asistensi dan juga hanya membantu atau supporting ya. Karena kan pada saat itu kita ada proses pendidikan atau belajar mengajar, tidak langsung full hands on dalam suatu tindakan seperti itu. Lalu yang kedua ada juga internship sebelum internship kedua ya. Ini berarti internship kedua. Nah, ini internship yang pertama. Kalau saya tidak salah ya mungkin bisa dikoreksi. Di sini di UPTD Puskesmas Villa Pertiwi conducted client assessment and translate finding. Oke, lebih tepatnya ini dijadiin one liner juga ya. Saya kurang paham ya apakah memang melakukan conducted atau asistensi. Kalau memang melakukan asistensi sebaiknya dituliskan saja ya apa adanya assisted to some practitioner atau bagaimana sehingga bisa lebih efektif dalam penjelasan dan pendeskripsiannya ketika Anda dipanggil oleh HR Anda. Jadi ada suatu clarification ketika Anda menawarkan CV dan juga ketika Anda melakukan interview kepada HR ataupun user. Lalu selanjutnya ada di education level. Nah, di sini seperti saran saya, education level itu sebaiknya di poin pertama ya. Dan untuk working experiences itu ada di poin kedua sehingga linear ketika Anda membicarakan latar belakang pendidikan Anda sebagai Bachelor of Nutrition atau sarjana gizi, Anda bisa lebih tepat ketika Anda menjelaskan. Oke, tesis, oke nih saya paham tesis ini ketika Anda translate in English, dia merupakan adalah skripsi atau bisa diubah ya, not the thesis apa uh, research ya, research subject ya lebih tepatnya karena kan research subject itu lebih fokus untuk bachelor degree. Kalau tesis itu biasa identik dengan master degree. Lalu ada yang kedua, relevant courseworks. Ini bisa jadi Anda mengaitkan ilmu pendidikan Anda dengan poin-poin yang sudah dilewati ketika Anda menjalani studi bachelor degree atau sarjana. Oke, di sini ada catatan ya bagi saya terlalu banyak space ya di bawah sini ya. Saya appreciate ketika Anda sudah melakukan narrow margin ya. Di sini sangat tipis sekali, tapi sangat disayangkan ketika di ada footer ya, footernya tidak maksimal seperti yang di header ya. Seharusnya footernya bisa lebih tipis lagi digunakan seperti itu. Oke, karena ini ada dua lembar, saya lanjut ke lembar kedua. Untuk review lembar kedua, Anda menjelaskan terkait dengan organization experience. Nah, ini organization ya. Ini ada typo, ini harusnya Z, organizational experience. Dan pakai S, karena saya lihat Anda memiliki pengalaman berorganisasi tidak hanya satu ya, tapi ada beberapa pengalaman organisasi. Di sini ada 3. Dan ini relevan ketika Anda berkuliah juga seperti itu. Nah, namun kalau ketika saya lihat di sini ada beberapa poin pengulangan seperti supervise, coordinate, dan aggregated. Ini bisa satu subjek ya, bisa dijadikan satu liner atau one liner juga. Namun difokuskan kepada suatu objektif ketika Anda melakukan aktivitas sebagai organisasi kemahasiswaan. Misalkan Anda melakukan sesuatu yang berdampak, Anda melakukan sesuatu yang lebih relevan terkait dengan organisasi yang Anda ikuti sehingga ini bisa menjadi poin tambahan ketika Anda ditanya oleh user maupun
HR ketika Anda melakukan interview, aktivitas apa yang Anda lakukan selain aktivitas akademik. Nah, dalam aktivitas non-akademik adalah salah satunya organizational. Lalu selanjutnya, ketika Anda menjadi financial treasury, ini ya, sangatlah tidak etis ketika Anda menyebutkan angka nominal ya. Sebaiknya ini juga sama seperti poin yang pertama bisa dijadikan one-liner ya, tidak terlalu spesifik menjelaskan terkait apa yang sudah Anda lakukan, tapi lebih ke output ya ataupun objektivitas. Nah, ini sangat bagus sekali ketika Anda melakukan LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Nah, di sini laporan pertanggungjawaban tidak sama dengan final financial accountability report ya. Tapi lebih ke tepat ke final report saja atau final report program gitu. Jadi tidak perlu dijelaskan dalam kurung LPG. Namun hal-hal ini bisa dijadikan salah satu one-liner tadi ya. Karena tentu dalam berorganisasi kita ditempatkan di mana dan apa yang menjadi responsibility kita atau output pada saat kita menjadi organisasi kemahasiswaan. Lalu selanjutnya ini sama ya. Ini karena Anda sepertinya mengikuti organisasi kemahasiswaan agama ya. Oke. Ini terus juga ada student lead ya. Saya juga kurang paham ya nih ya. Mungkin bisa dicek dan bisa nah, seperti ini ya, ini sepertinya sama ya. Just only social media management. Ini jadi one liner pun bisa. Ketika Anda menerangkan social media management, dari HR itu akan mengclarify apa yang Anda lakukan sebagai social media management. Nah, nanti baru Anda bisa melakukan describe ketika Anda dilakukan interview oleh user. Lalu yang terakhir ini ya, skill, certificate, and achievement. Nah, di sini banyak sekali ya achievement yang sudah Anda lewati sebagai mahasiswa ataupun alumni di kampus. Namun lebih tepatnya ini ditambah juga projects ya. Kalau memang pernah Anda melakukan projects yang berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan ataupun Anda pernah mengikuti kompetisi apapun, itu bisa ditambahkan sebagai project sehingga dari HR maupun user itu approve ketika Anda bisa menyelesaikan task di luar dari task yang rutin ya, sebagai improvement atau penambahan portofolio seperti itu. Oke, ini bisa diterangkan ya mana yang memang tersertifikat BNSP atau yang memang sertifikatnya sesuai. Karena sertifikat ini sebagai sebuah tanda kita memiliki soft skill dan juga sebagai tanda kita sudah melewati suatu milestone atau perjalanan ketika kita melakukan suatu aktivitas. Seperti itu. Ini bisa didescribe lebih detail ya. Canva ini apakah sertifikat itu dikeluarkan oleh Canva atau ada suatu sertifikat pelatihan Canva yang Anda sebagai peserta mengikuti sertifikasi tersebut. Nah, lebih cocok lagi ketika Anda memiliki sertifikasi yang memang menunjang profesi Anda, seperti sertifikasi BNSP Gizi, terus juga sertifikasi BNSP yang terkait dengan teknologi informasi, misalkan Microsoft Office dan lain-lain ya. Karena di dunia industri saat ini sangat penting sekali ya, terutama penggunaan software dan juga pengembangan AI. Oke, sudah cukup itu review dari saya. Ketika Anda ingin bertanya, jangan sungkan dan jangan ragu. Terima kasih.